Siapa tahu ini tadi? Mana nih? Kalau tadi Bapak Markus bisa ke Buara, kita juga bisa ke Buara untuk Mama Ratu dan Anda. Wale ngarakuala. Oke, terima kasih Dio. Dan kembali kita duduk mengambil posisi yang manis, tenang, nyaman untuk kita mendengarkan orasi dari Mama Ratu tercinta dan Bapak Anda tersayang. Kami silakan. Baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Merdeka! Merdeka! Ya. Yang saya hormati Ibu Ratu Ngadubon Ulatalu, Sarjana Teknik, calon Bupati Sumba Barat Daya 2024-2029 yang kita cintai sama-sama. Yang saya hormati Bapak Markus Daritalo, ini sesepunya Lodo Mering pada Melala sekaligus Ketua Partai Nasdem. Yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan Paket Ratu Angga, Pak Thomas. Ini wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dari fraksi Partai Nasdem. Yang saya hormati Ketua Partai PDIP yang mewakili Pak Ketua Bapilu ada di belakang. Ya. Oke. Pak LPM Loka ini di belakang gitu ya. Yang saya hormati Ketua Partai PKB Pak Tobi, Ketua Partai PKS yang diwakili oleh Ketua Bapilu Pak Ramadan, ya Ketua Partai Perindo Om Rili Kakak sudah izin balik tapi ada saudara saya Ibu Ona Kakak. Iya, ada juga anggota DPR dari Partai Perindo Pak Iste. Ya. Yang saya hormati juga Pak Lukas Cama dari Partai PKB, satu dapil dan Pak Iste, luar biasa ini. Ya, yang saya hormati Ketua Partai P3, meskipun partainya di sana, mesin partainya di sini, orangnya di sini. Terima kasih banyak buat P3. Ya, yang saya hormati Bapak Mama, seluruh masyarakat Kelurahan Waitabula yang sudah meluangkan waktu mendukung Paket Ratu Angga, yang sudah merelakan pikiran, tenaga, dan materi untuk Ratu Angga. Terima kasih banyak. Ya, Bapak Mama, saya sedikit bercerita.
saya berpesan dengan Ibu Ratu ini, kami hanya melanjutkan saja apa yang sudah digagas oleh pemimpin-pemimpin terdahulu dari zaman Suapraja, Bapak Mama, sampai lahirnya di Kabupaten Sumba Barat Daya. Tadi saya duduk dan saya pada hari di belakang ini, saya membayangkan sapi leluhur masa lalu. Dulu mereka duduk di Rumah Katonga, itu di balai-balai. Makan tadi saya duduk serunding, boleh tidak kita bicara depan? Mereka bilang boleh. Tahu ya, Pak Ado. Terima kasih banyak. Saya dan Mama Ratu kan berdiri di sini, ya. Jadi tidak ada bilang dinasti, kami hanya melanjutkan saja ini karena kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ya, kami akan melanjutkan apa yang belum diselesaikan oleh Pak Dr. Cornelius Kodimete dengan Bapak Markus Dartalo. Kami akan melanjutkan, kami akan sempurnakan. Iya, mereka bilang Pak Dr. Cornelius Kodimete dengan Pak Markus Dartalo ini tidak ada apa-apa yang dibuat untuk Lodo Mering pada yang lama. Tapi saya bilang begini, Bapak Mama, Pak MDT jadi bupati, presiden datang, betul tidak? Ini nyata atau fakta? Ya, fakta. Terus Bapak MDT kasih kuda 2 ekor lagi, betul Bapak? Satu namanya Radambolo, yang satu namanya Kabani Kudi. Jadi saya ini Kabani Kudi juga di sini dengan Radambolo di sini. Ya, terima kasih banyak. Ya, itu progres luar biasa. Tidak gampang presiden datang, Bapak Mama. Tentunya kan ada progres. Begitu juga Dr. Cornelius Kodimete. Dia kasih kuda juga buat Pak SBY dulu. Namanya Sembrani, kalau tidak salah. Ya. Tapi Sembrani betul itu nama kuda hitam. Ya. Kasih juga buat SBY. Nah, ke depan saya mau bilang begini. Kalau presiden nanti datang lagi ke sini, saya dan Ibu Ratu akan kasih kuda juga. Kasih kuda juga. Tapi saya secara pribadi, ya, ini kita omong jaringan ini kaitannya. Ya. Saya mau kasih nama Japataki, dia nama itu kuda nanti. Ya. Iya. Kenapa? Karena Prabowo itu militer, satu alma mater dengan Bapak MDT. Pasti akan datang ke sini nanti, ya. Wakilnya juga anak muda oleh. Iya toh? Iya. Pastilah begitu. Jadi jangan ragu lagi dengan Ratu Angga. Ya. Bapak Mama, saya mau bilang begini. Tagline-nya kami tidak salah juga tadi Bapak Kambe omong tentang minta air, minta jalan, minta perhatikan juga ini masyarakat yang pandai batu putih. Ya, kami punya tagline membangun desa menata kota. Ada juga orang PKB ini orang menteri desa ini. Jadi ke depan kalau bangun bangunan di desa tidak boleh lagi pakai batu cetak. Itu bisiknya Mama Ratu tadi. Harus pakai batu putih. Ke depan kita dorong juga tuh bantuan mesin potong. Dan ya, ini anak muda yang ngomong ini jadi macam mau berlari-berlari. Tadi saya luar biasa dari Mama Ratu tadi. Teman anak muda-mudi orang gas motor. Ini SPD ini ke depan lari jauh ini. Iya, saya mau bilang begini Bapak Mama. Ke depan itu kita akan sambut PON 2028, Pekan Olahraga Nasional. Tuan rumahnya itu NTT dan NTB. Tapi mimpi saya bergandengan dengan Ibu Ratu itu, ya minimal 1 stadion bola kaki standar internasional harus ada di Sumba dan di Sumba Barat. Ya, kalau Bapak Kambe tadi bilang harus dukung itu, ya anak muda punya kreativitas ya. Lapangan bola kaki standar internasional mimpi pertama. Kedua, lapangan badminton, tempat olahraga yang lain. Ya, ring tinju juga. Saya suka tinju. Pak Victor juga suka tinju tuh. Iya, begitu. Nah, ini ke depan. Tapi itu bangunan harus pakai batu putih, Pak Mama. Tidak boleh pakai batu cetak. Sepakat? Iya. Ambilnya di mana? Ambilnya di sini. Iya. Tadi Bapak Kambe bilang ini kota lama. Dulu sejarah bilang di sini tempat kumpulnya orang-orang besar. Sekarang kota sudah pindah ke sana dan pasar pindah lagi ke arah Karuni sedikit geser ke sana. Tetapi Mama Ratu tadi bisik, ini kita tata ini kota Bapak Radit, dia harus jadi kota tua seperti di Jakarta. Aspal kita aspal, tetapi harus bersih, harus aman. Sepakat? Sepakat. Ya. Saya juga mau tantang tadi saudara-saudara tadi yang kawal kami dari awal itu gas motor tadi. Iya, itu kreativitas. Itu ekspresi liar yang dikeluarkan oleh orang, tidak masalah. Nanti tahun baru itu sudah habis pemilihan bupati dan wakil bupati. Kamu player Sudi Radambolo dengan Diko di sang jemput Ratu Angga. Kita keliling ini SPD
Ya, karena kita punya tekad mau bangun ini Sumba Barat Daya ini lari jauh. Kenapa? Mama Ratu punya jaringan yang luar biasa di sana, Bapak Mama. Sudah disampaikan, sudah diulas tadi oleh pemimpin-pemimpin partai yang dukung Ratu Angga. Jadi, kalau bangun Sumba Barat Daya ini tidak cukup pakai dana APBD 2, butuh APBD 1, butuh APBN. Kalau soal APBN jangan diragukan lagi. Mama Ratu punya mitra ini, DPR RI di sana ini mitranya kementerian, Bapak Mama. Sepakat? Sepakat. Iya. Jadi dari tempat ini saya memohon dukungan doa dari Bapak Mama semua, kawal Ratu Angga. Karena kami hanya melanjutkan apa yang belum diselesaikan oleh Pak Markus Dartalo dan Pak Dr. Polis Kodemete, kami akan sempurnakan. Terkait pembangunan sumber daya manusia juga kita dorong. Anak-anak kita harus kita kasih sekolah. Kenapa? Karena 2045 itu menyongsong Indonesia Emas, yang menikmati itu adalah generasi-generasi di bawahnya saya. Anak SMP, SMA, bahkan anak SD, Bapak Mama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Dari tempat ini, saya mohon dukungan doa dari Bapak Mama. Menggokko jap kanga, menggau jap nuni. Wona kata. Menghantarkan Ibu Ratu menyampaikan program dan gagasan untuk membangun Sumba Barat Daya nomor 1 kabupaten terbaik di Indonesia. Saya hantarkan dengan satu kali kabar. Mama saya minta pakalaka. Terima kasih. Tapi saya mau bilang begini, tadi Bapak MDT bilang mantan pacar di samping. Saya mau menyampaikan begini, saya juga punya mantan pacar, tapi lagi lanjut ambil studi di Malang. Iya, ambil spesialis kedokteran, dan beliau, ya Putri Laura, merestui saya untuk berpasangan dengan Ibu Ratu Ngadu Bonula Talu untuk membangun Lodong Marini pada Malang. Ya, terima kasih, salam, dan mari kita mendengar program-program dan gagasan dari Ratu Angga. Merdeka! 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 Baik, terima kasih. Begini Bapak Mama semangatnya orang muda. Jadi kalau orang muda jadi pemimpin, akan banyak hal-hal besar yang dilakukan oleh orang muda ya, karena semangatnya tinggi dan semangat juangnya luar biasa. Baik, terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati adik saya, calon wakil Bupati Sumba Barat Daya, adik Angga, yang dengan setia mendampingi saya untuk berjuang demi Lodawe Meringi pada Melal. Saya bilang begini Bapak Mama, tidak pernah dia bermimpi mau mendampingi saya, ya tidak pernah. Tapi memang Tuhan izinkan lewat peristiwa saya dan Bapak MDT sakit, saya harus mundur dari DPR dan saya pulang bersama untuk melayani masyarakat Sumba Barat Daya. Kalau mau dibilang PDIP bisa mengusung sendiri calon bupati, tapi saya minta kepada Tuhan, saya bergumul, Tuhan buka jalan, menggerakkan hati PDIP dan juga adik Angga untuk bersama-sama kita membangun Sumba Barat Daya. Kenapa Bapak Mama? Saya punya mimpi yang besar, tapi kalau masyarakat saya kocar-kacir, masyarakat saya harus berkelahi Bapak Mama, saya tidak mau ya. Sehingga saya berharap ada perdamaian. Kita berdamai, kita punya mimpi yang besar, tapi kita harus bersatu untuk membangun Sumba Barat Daya ya. Terima kasih adik Angga dan semua keluarga besar PDIP, keluarga besar Pak Dokter ya, yang ingin mempersembahkan Angga sebagai wakil mendampingi saya calon wakil bupati untuk berjuang demi Sumba Barat Daya. Yang saya hormati pimpinan partai politik yang hadir, ada Ketua Koalisi Pak Thomas, ada Kakak MDT, Ketua Nasdem, PKB, Perindo, ya P3, ya yang hadir di sini. Yang saya hormati pula tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, ya, dan juga tuan rumah yang sudah mengizinkan kita untuk berkampanye di tempat ini, dan juga yang saya kasihi semua yang sudah turut serta menggagas kegiatan hari ini dalam rangka konsolidasi pemenangan paket Ratu Angga. Saya tahu Bapak Mama bahwa banyak yang punya kerinduan, banyak yang mau berkorban untuk kebaikan Sumba Barat Daya lewat tangan Ratu dan Angga ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Mama semua. Baik Bapak Mama, kita akan memilih Bupati Sumba Barat Daya tanggal 27 November.
Kita akan menentukan nasib Sumba Barat Daya 5 tahun ke depan. Kita akan memilih pemimpin yang terbaik untuk daerah ini. Ya, tadi terkait dengan kekuatan, ya terkait dengan dukungan partai politik sudah disampaikan oleh pimpinan partai politik, ya Bapak Mama. Sehingga pada saat ini saya hanya mau menyampaikan 4 pesan kepada Bapak Mama. Kenapa? Kita akan memilih bupati keempat nanti 27 November. 4 pesan ini saya mau sampaikan agar menjadi dasar Bapak Mama ya untuk memilih pemimpin. Saya tidak bilang saya yang terbaik, ya. Saya datang menawarkan gagasan. Saya tidak menawarkan gosip, ya. Saya tidak menawarkan hoax, tapi saya datang menawarkan visi besar untuk membangun Sumba Barat Daya, ya. Ratu Angga punya visi bagaimana mewujudkan Sumba Barat Daya yang hebat, berkarakter, sehat, cerdas, berketahanan pangan, berbudaya, menyongsong Indonesia Emas 2045. Ya, mimpi besar ini kita akan bawa Sumba Barat Daya laju, ya, berkembang dan maju dibandingkan kabupaten-kabupaten lain. Tapi tidak bisa dengan main-main. Tidak bisa dengan setengah-setengah. Harus total kita membangun. Harus dengan maksimal kita membangun. Harus dengan jaringan yang kuat, ya, kita membangun Sumba Barat Daya. Saya mau bilang begini Bapak Mama, ini Sumba Barat Daya hebat. Sumba Barat Daya punya potensi yang besar. Tapi Sumba Barat Daya butuh pemimpin yang hebat. Sumba Barat Daya butuh pemimpin yang punya pemikiran yang luar biasa, ya, yang punya pemikiran out of the box, ya, yang mau berpikir melakukan terobosan-terobosan untuk membangun Sumba Barat Daya. Sehingga saya mengajak, ya, Bapak Mama semua, ini ada putra-putri terbaik Sumba Barat Daya, semua terbaik. Tapi di antara ketiga yang terbaik Bapak Mama sudah pasti ada pilihan hati kita. Bagaimana cara memilih pemimpin? Ya, saya kasih 4 tips. Yang pertama, pilihlah pemimpin yang punya intelektualitas, ya, punya kemampuan. Kenapa? Kita akan memimpin 401.000 masyarakat dengan isi kepala yang berbeda-beda, dengan persoalan yang berbeda-beda, dengan kemauan yang berbeda-beda. Oleh karena itu Bapak Mama, kalau pemimpin cerdas, pasti pemimpin akan tahu bagaimana masalah yang dihadapi masyarakat dan tahu bagaimana cara menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Jangan khawatir, ya. Basicnya saya teknik, ya, teknik sipil. Ini rambut saya sudah rontok Bapak Mama, kalau hitung-hitungan masalah bangunan teknik dan lain sebagainya infrastruktur itu di luar kepala Bapak Mama. Saya selesai kuliah itu 4 tahun setengah. Saya jadi sarjana teknik dapat insinyur hanya 4 tahun setengah. Usia masih sangat muda, 22 tahun, ya Bapak Mama. Jadi soal kecerdasan jangan diragukan, ya. Begitu juga dengan Angga. Angga ini sarjana pertanian. Selama beberapa tahun bergelut, ya, di desa untuk menjadi pendamping desa. Tentu kemampuan yang ada di kami, ilmu yang kami punya, kami akan kolaborasikan untuk membangun Sumba Barat Daya. Yang kedua, Bapak Mama, mari kita milih pemimpin yang punya pengalaman, ya. Kenapa? Pengalaman itulah nanti yang baik-baik pengalaman yang ada akan digunakan untuk membangun daerah. Saya anggota DPR RI. Angga anggota DPR Provinsi. Angga ketika menjadi anggota DPR Provinsi, yang Angga bahas program-program di tingkat provinsi, anggarannya sebesar 6 triliun, ya. Mereka menggodok program bersama pemerintah provinsi. Saya juga Bapak Mama sebagai anggota DPR RI, kami membahas anggaran ribuan triliun. Saya mau bilang, APBN tahun 2024 itu sebesar berapa? 3.200 triliun, ya. Tapi APBD Kabupaten Sumba Barat Daya hanya 1 triliun Bapak Mama. Berarti apa? Kita butuh pemimpin yang punya jaringan, yang mampu menarik dana dari pusat untuk membangun Kabupaten Sumba Barat Daya, ya. Saya keliling ke seluruh kabupaten kota, keliling di seluruh provinsi, kunjungan kerja, ya. Reses saya di provinsi Angga juga begitu keliling, ya. Kami keliling di setiap provinsi, di setiap kabupaten. Kami melihat bagaimana cara-cara terbaik para gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota itu membangun daerahnya. Kami studi banding Bapak Mama, sehingga
kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh putra-putra terbaik yang ada di luar sana, itu kami ambil hal-hal baik yang menjadi hal yang juga kami akan pulang bawa untuk membangun Sumba Barat Daya. Adik-adik mungkin tolong diam. Ya. Itu yang kedua, Bapak Mama, kita butuh pemimpin yang punya pengalaman. Yang ketiga, kita pilih pemimpin yang sudah terbukti, ya. Kenapa saya bilang Bapak Mama? Karena jadi bupati nanti bukan trial and error, bukan coba-coba, tapi kita langsung action, kita langsung gercep. Kenapa? Waktu hanya 5 tahun, ya. Sehingga memang butuh pemimpin yang punya bukti. Ya, siapapun kita yang mau maju bupati, silakan lihat track recordnya, silakan lihat rekam jejaknya, silakan lihat latar belakangnya. Kepala desa boleh maju bupati, tapi lihat apa bukti kepala desa waktu memimpin desa, apakah ada bukti dia membangun desa? Yang kedua, kalau dia camat, pernah jadi camat, lihat buktinya, prestasi apa yang dibuat ketika menjadi camat. Kalau jadi kepala dinas, cek track recordnya seperti apa, apakah ketika jadi kepala dinas dia buat prestasi atau tidak, kira-kira, ya. Lihat apa yang dilakukan. Begitu juga DPR, saya Angga DPR provinsi, saya DPR RI. Bapak Mama lihat apakah saya ada bukti atau tidak, ya, untuk membangun Sumba Barat Daya. Ya, banyak bukti. Saya di Komisi 9 udah dorong banyak program. Yang pertama, rumah sakit besar. Saya mau bilang Bapak Mama, di tengah pandemi COVID-19 kami mendorong anggaran besar. Ada rumah sakit besar di Kupang, rumah sakit vertikal. Anggarannya berapa? 700 miliar. 350 untuk gedung, 350 untuk peralatan. Sekarang sudah berdiri. Kami dorong rumah sakit umum Pratama. Kami dorong alat kesehatan di Lora, Puskesmas Radamata, Puskesmas Suatu Kaula, Rumah Sakit Redambolo, sebagian itu anggarannya dari pusat. Puskesmas Wemangura, kami dorong infrastruktur Bapak Mama, ya. Jalan Wemangura Leteloko, ya, Wemangura Kahale, ya. Tangga Batanggoo, banyak anggaran yang kami dorong dari pusat, ya. Karena apa Bapak Mama? Selama kami jadi DPR, ya kami bekerja berjuang untuk mendatangkan anggaran. Begitu juga dengan adik Angga. Jadi siapapun yang mau maju, contohnya kita pasti akan berdebat. Ada yang lain punya jagoan. Jadi kalau dia mau datang, tidak usah pakai berdebat. Cukup bilang begini. Kalau dia bilang, udah, mari sama-sama dengan saya. Tanya bilang begini sama dia. Kira-kira saya mau ikut yang punya jagoan. Tapi kira-kira apa buktinya jagoanmu selama menjabat sesuatu jabatan? Kira-kira ada tidak buktinya jagoannya kamu, ya? Kalau ada buktinya saya ikut. Tapi kalau dia tidak punya bukti, mari ikut saya. Bilang begitu, ya. Jadi tidak usah berkelahi, tidak usah ribut, tidak usah berantem. Tinggal tanya, mana buktinya engkau punya jagoan, ya? Apa bukti kinerjanya selama ini? Dan yang keempat, Bapak Mama, pilih bupati yang punya jaringan, ya. Harus pilih yang punya jaringan. Kenapa? Saya mau bilang, kita SBD ini APBD kita terbatas. Pendapatan asli daerah kita masih sangat kecil. Sumber PAD kita belum kita gali. Walaupun kita punya potensi pariwisata, kita punya potensi perkebunan, tapi semua itu belum digali maksimal. Sehingga kita masih berharap, masih bergantung pada anggaran yang di pusat. Oleh karena itu Bapak Mama, kita harus memilih pemimpin yang punya jaringan kuat di pusat, ya, sehingga bisa mendatangkan anggaran dari pusat sampai ke daerah, ya. Dan tentunya dengan anggaran yang banyak ini akan mudah diselesaikan. Saya mau bilang Bapak Mama, kita bicara jalan, kita bicara air, kita bicara listrik, infrastruktur lainnya itu tidak sulit bagi paket Ratu Angga, ya. Tidak sulit bagi kami, ya. Kami tahu, ya, kemampuan keuangan daerah. Kami tahu keterbatasan daerah, kami tahu bagaimana kemampuan anggaran yang ada di provinsi, dan juga kami tahu ada anggaran yang di pusat, ya. Oleh karena itu Bapak Mama, ke depan Ratu Angga punya tagline membangun desa menata kota. Semua potensi yang di desa akan kita kelola, akan kita bangun, ya. Semua potensi yang ada kita akan gerakan untuk kita majukan Sumba Barat Daya, ya. Nah ini Bapak Mama, ya, memilih pemimpin 4 syarat. Jadi tidak usah berdebat, tinggal tanya saja yang lain. Apakah pemimpinnya satu punya pendidikan yang cukup, yang kedua berpengalaman, yang ketiga terbukti, dan yang keempat punya jaringan, ya. Ini Bapak Mama sehingga kita bisa cerdas memilih, ya. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi Om Kambe sudah bicara terkait dengan aspirasi, ya. Ini masalah kita jalan
saya mau bilang Om Kambe, kalau Kelurahan Wetabula memenangkan Ibu Ratu 80%, 90%, saya mau bilang prioritas kami akan bangun jalan. Prioritas. Kenapa? Kalau saya jadi bupati, saya yang teken APBD 2. Kita mau arahkan kemana? Apalagi ada DPR, wakil ketua DPR, ada Pak Tobi, ada Pak Isi, semua ada di sini, Bapak Mama. Kita tahu yang prioritas, kita tahu ada potensi masyarakat. Kita akan dorong, Bapak Mama. Kurang uang di kabupaten, saya akan cari uang di pusat, ya. Ya, saya mau bilang ada jalan desa. Ada jalan desa itu di Bejo Tengah, di Jawa Selatan, itu 5 kilo. Ya, itu ada anggarannya, sudah ada nomenklaturnya di sana. Ya, saya sudah tahu. Hanya saya butuh sekarang masyarakat pilih saya tanggal 22, kasih saya pakai Garuda bersama dengan 27. Ya, pilih kami 27, kasih pakai Garuda untuk kami kerja untuk membangun Sumba Barat Daya. Ya. Berikutnya, ya, listrik. Tagline-nya paket Ratu Angga, menyala Angle. Ya. Kenapa? Kita rindu mau kasih menyala semua Sumba Barat Daya, ya. Bukan cuma listrik yang kita kasih menyala, Bapak Mama. Pikiran kita nyalakan, hati kita nyalakan, jiwa kita nyalakan, ya. Pendidikan kita nyalakan, ekonomi kita nyalakan, semua kita buat terang benderang agar masyarakat bisa maju dan sejahtera, ya. Dan saya berani bilang, catat saya omongan hari ini. 1 periode saya dipercayakan jadi bupati, seluruh Sumba Barat Daya saya buat menyala, Bapak Mama. Ya, karena apa? Urusan jaringan listrik ini urusan pusat, ya, urusan APBN. Ibu Ratu sudah tahu berapa yang digelontorkan APBN untuk membangun perluasan jaringan listrik, ya. Urusan meteran kita bisa pakai dana di desa, pakai dana di APBD 2 dan APBD 1, bahkan kita juga dapat anggaran dari APBN. Jadi tidak sulit, Bapak Mama. 1 periode seluruh Sumba Barat Daya sudah menyala, ya. Kita punya potensi pariwisata. Kita akan dorong pariwisata kita ke depan. Bagaimana pariwisata ini menjadi program utama Ibu Ratu, ya, untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Saya mau bilang, Bapak Mama, Bali masa lalu, Labuan Bajo masa kini, Sumba masa depan, ya. Kita harus bangun daerah kita, potensi yang ada. Jangan khawatir urusan lobby-lobby, urusan komunikasi, ya, dengan investor, ya Bapak Mama, itu jagonya Ibu Ratu, ya. Teman-teman saya akan datang ke sini untuk berinvestasi, membuka lapangan pekerjaan, menyerap tenaga kerja. Kita akan turunkan angka pengangguran dan kita akan tekan angka kemiskinan, kesejahteraan pasti kita akan tingkatkan, ya. Ini Bapak Mama, saya keliling di 173 desa, 2 kelurahan bersama Angga. Kita belanja masalah. Kita belanja masalah selama ini. Saya tahu apa yang menjadi persoalan utama masyarakat. Ekonomi menjadi persoalan utama, kemiskinan menjadi persoalan utama. Bagaimana caranya nanti Ibu Ratu punya solusi, Bapak Mama, ya. Saya sudah coba hitung-hitung, ya. Kalau saya berikan bantuan pemberdayaan kepada masyarakat, nanti ketika kami jabat bupati, kita dorong program pemberdayaan, modal usaha, peralatan, kita kasih kepada ibu-ibu, kepada kelompok tani, kelompok tenur, kelompok nelayan, kelompok potong batu, Bapak Mama. Saya sudah hitung, tidak seberapa uang dari APBD yang akan kita keluarkan. Saya sudah bisik-bisik dengan Pak Tom. Saya bilang, Pak Tom, kalau 1 tahun saja kita alokasikan 800 kelompok masyarakat, berarti 5 tahun kali dengan 800 ada 40.000 kelompok yang kita bisa jangkau dalam 5 tahun menjabat sebagai anggota DPR. Kalau 1 tahun, Ibu Ratu ini baru minimal 1 tahun kita gelontorkan APBD 2 untuk menganggarkan meteran gratis Bapak Mama kepada masyarakat. 1 tahun 1.000, berarti dalam 5 tahun ada 5.000 rumah tangga yang bisa menyala, ya. Itu dari APBD 2. Kalau APBD 1 mau sharing dengan kami, APBD 2 oke. Nanti program desa juga kita kasih program di desanya, ya. Begitu juga belum dari APBD 1 dan dari APBN, Bapak Mama. Kita akan dorong percepatan agar dalam waktu singkat, Bapak Mama, kalau bisa 4 tahun.
ya itu sudah terwujud karena apa, tahun kelima sudah mulai kampanye lagi ya. Jadi kita harus pikirkan, memang kita harus buat tem lainnya agar benar-benar program kita bisa selesai. Rumah layak huni Bapak Mama, saya sudah bicara, saya sudah kali berapa rupiah dikali, kalau dalam 1 tahun ya kita kasih kurang lebih 1.000 rumah, berarti ada kurang lebih 5.000 rumah tangga yang kita bantu rumah layak huni selama 5 tahun. Itu minimal, itu minimal. Masih bisa kita naikkan lagi jumlahnya kalau kita punya kemampuan menggali sumber pendapatan asli daerah ya. Ini kita akan dorong ke depan. Masih banyak lagi program-program. Tentu saya mau singkat saja ya. Ini jalan prioritas. Ya. Kota kita akan tata menjadi kota yang indah, Waitabula akan menjadi kota yang indah yang dicintai oleh banyak orang, siapapun akan datang berkunjung ya, karena punya potensi pariwisata. Kita akan tata Bapak Mama daerah ini menjadi daerah yang bersih, bukan daerah kumuh ya. Ibu Ratu jadi jadi bupati, kita dorong teman-teman DPR, kita buat perda pengolahan sampah ya, agar apa, kita bisa tertibkan sampah, kota kita bersih indah, orang akan datang berkunjung. Kalau orang datang berkunjung di sini Bapak Mama, akan banyak uang berputar di daerah ini ya. Tentu akan berdampak pada kita punya perekonomian dan kepada masyarakat kita ya. Dan Bapak Mama ya, ke depan juga masih banyak lagi ya program-program pemberdayaan ekonomi yang kita lakukan untuk kepentingan Bapak Mama. Kami sudah tahu masalahnya ya, kami sedang berpikir merancang ya program-program yang tepat. Jadi Bapak Mama tidak kecewa ketika memilih paket Ratu Angga. Kenapa? Karena paket Ratu Angga pintar, punya pengalaman, sudah terbukti dan punya jaringan. Kalau kurang uang di kabupaten, kita bisa meluncur ke provinsi dan ke pusat untuk cari anggaran ya. Dan berikutnya Bapak Mama, ini terakhir ya, mimpi saya 2045 itu kita akan menyongsong yang namanya Indonesia Emas ya, dan di sana kita mendapatkan yang namanya bonus demografi, di mana usia produktif lebih banyak dibandingkan lansia dan anak-anak. Ketika nanti usia produktif lebih tinggi tapi mereka tidak punya skill atau SDM, ini akan menjadi beban negara dan beban daerah. Oleh karena itu, Ibu Ratu mendorong bagaimana peningkatan kualitas SDM, baik itu lewat sektor pendidikan formal, sekolah-sekolah kita dorong ya, kita siapkan guru yang baik ya, SDM yang bagus, fasilitas kita lengkapi. Pendidikan non formal juga begitu. Bagaimana kita bisa memberikan skill, kompetensi kepada anak-anak kita yang tidak mampu melanjutkan sekolah lebih tinggi, tapi mereka punya kompetensi. Contohnya BLK yang ada di sini di bawah kendali adik JF Course ya, adik James ya. Ini luar biasa Bapak Mama. Ya, sekarang sudah membangun MOU dengan perbankan, dengan gereja. Banyak sekali dampak dari JF Course. Dan itu komitmen saya. Saya akan mendukung ya potensi-potensi yang ada. Ada anak-anak muda yang punya kemampuan, saya sudah pasti akan siap pasang badan untuk kita dorong ya, mereka bisa berbuat sesuatu yang baik untuk daerah ini ya. Terima kasih adik James. BLK ada di sini tapi bisa berdampak buat banyak orang. Dan Bapak Mama, mimpi saya juga nanti 2045 itu bintang bertaburan di SBD ya. Apa mimpi saya Bapak Mama? Kapolresnya itu orang SBD, Dandim orang SBD, Kepala Statistik orang SBD, Kepala Pertanahan orang SBD. Pokoknya instansi-instansi vertikal dan termasuk kepolisian semua kalau bisa ya orang SBD. Caranya bagaimana? Khusus untuk anak-anak kita ke depan. Kami sudah berpikir dengan adik Angga, nanti kita akan alokasikan uang dari APBD 2 untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak untuk sekolah di SMA Taruna Nusantara ya. Jadi yang punya anak SMP sekarang kelas 1, kelas 2, nanti kalau Ibu Ratu dan Angga jadi bupati dan wakil bupati, kita akan berikan beasiswa. Mereka sekolah SMA nanti di Semarang, Taruna Nusantara. Mereka tamat dari SMA Taruna Nusantara, kalau mereka tes polisi, mereka akan pasti dapat Akpol ya, itu Letnan 2. Mereka tes di tentara ya, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, pasti mereka mendapatkan pangkat Letnan 2, perwira Bapak Mama. Ini mimpi saya. Jadi nanti 2045 mereka sudah pangkat Kombes, AKBP, sudah pasti mereka yang akan menjadi Kapolres, Dandim dan pimpinan-pimpinan lembaga lainnya ya. Ini mimpi saya, sehingga kita mau mendorong, kita harus lakukan percepatan kerjasama dengan universitas yang besar, UI, UGM
Undana, Udayana, Unibrau, Brawijaya, ya, dan universitas lainnya untuk buka akses agar anak-anak kita itu bisa kuliah di kampus yang berkualitas tapi dengan harga yang murah, ya, artinya biaya pendidikan yang murah. Ini kita akan dorong Bapak Mama, ya. Jadi banyak sekali mimpi-mimpi kami yang akan kami lakukan, tapi tidak bisa kita lakukan tanpa dukungan Bapak Mama. Saya tidak akan menjelekkan paket lain, ya. Saya tidak akan menjelekkan. Kenapa? Saya sebagai pemimpin ini, kita mau menyampaikan visi kita, gagasan, ya. Jadi ketika kita kampanye, kita yang menyampaikan gagasan. Walaupun kami difitnah, dihina, dijelekan, saya sudah bilang tidak boleh keluar dari mulut paket Ratu Angga untuk menjelekkan paket lain, ya. Ya, kita nggak mau Bapak Mama, kita tidak mau menyebar energi negatif. Kita mau menyebar energi positif, walaupun kami juga tahu kartu asnya calon-calon lain, kan? Kita tahu juga Bapak Mama, tapi tidak mungkin Ibu paket Ratu Angga untuk menyampaikan, ya. Karena kita mau Sumba Barat Daya ini maju, ya, dan lebih hebat lagi ke depan. Dan tentu saya dengan Angga ini masih muda, masih panjang kami punya perjalanan. Jadi ketika kami diizinkan jadi bupati, pasti kami akan buat prestasi, kami akan buat inovasi, kami akan buat terobosan-terobosan sehingga orang Sumba Barat Daya bangga memiliki Bupati Ratu dan Angga, ya. Kalau dulu zaman Soeharto, Bapak Mama, itu orang pergi ke Mekah naik haji, orang pergi ke Israel, ya, itu tentara-tentara di luar negeri tanya, "Where do you from?" "I come from Indonesia." Soeharto, nah mereka tanya, kenapa begitu kuatnya Soeharto yang punya pengaruh, begitu hebatnya Soeharto membangun sehingga dia tersohor di dunia luar. Begitu juga ke depan. Ya, kami mau membuat sebuah prestasi besar. Jadi kalau masyarakat SBD pergi ke Jawa, pergi ke Kupang, orang tanya, dari mana? NTT, SBD, Ibu Ratu Angga. Nah, itu yang saya ingin Bapak Mama, bahwa iya, Bali begitu terkenal. Ketika orang pergi ke luar negeri, orang tanya, dari mana? Indonesia, Bali. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita bilang NTT, dari mana NTT? Sumba, SBD. Nah, karena apa? Ada hal indah, ada prestasi, ada hal yang luar biasa di daerah kita, ya. Ini mungkin Bapak Mama yang saya sampaikan. Dan terima kasih. Nanti tanggal 27, kita jangan ragu-ragu lagi, ya. Masuk TPS. Ya, masuk TPS, buka surat suara. Di sini coba, di sini, di atas panggung aja nggak apa-apa. Iya. Ya, ke sini. Menghadap sini. Iya. Iya. Ini surat suara Bapak Mama, ya. Kasih tinggi. Masuk ke TPS jangan ragu, ya. Pokoknya tidak usah lirik ke kanan, lirik ke kiri aja masuk ke TPS, ya. Masuk ke TPS, buka surat suara, lihat yang paling cantik, ya. Karena saya sendiri, ya. Ya. Ini cuma sendiri perempuan Bapak Mama, ya. Cuma satu-satunya perempuan. Jadi lihat yang paling cantik, ya. Coblos, ya. Tapi ada juga yang paling ganteng Bapak Mama, ya. Kalau Bapak Mama begini, cukup yang ada dalam hati 2 saja. Kalau bukan Ibu Ratu Angga, Ratu Angga, Ratu Angga. Jangan pikir yang lain-lain, ya. Yang suka saya, coblos saya. Yang suka Angga, coblos Angga. Tapi ingat, cuma coblos 1 kali. Tidak boleh 2 dan 3. Kalau coblos 2 dan 3, blanko semua, ya. Ya, cuma satu. Yang mana? Yang mana? Coba bangun. Coba. Yang mana? Ya, baik, ya. Jadi jangan ragu lagi Bapak Mama. Soal kekuatan, jangan ragu, ya. Jawa Selatan bergemuruh mendukung Ibu Ratu. Jawa Timur, Tengah, semua Bapak Mama, ya. Bahkan kemarin saya punya pendukung di Jawa Timur, itu mungkin lihat di medsos. Mereka diumpan dengan pasir, diumpan dengan kerikil, diumpan dengan semen. Langsung mereka bilang, kami menyatakan menolak ini bahan yang dikirim, tolong ambil kembali. Kami memang mau berubah, mau maju, tapi bukan dengan cara begini. Kenapa? Karena kami sudah punya pilihan, ya. Jadi mereka resmi menolak pemberian dari paket lain Bapak Mama, dan mereka muat di medsos, ya. Ini apa? Bentuk dukungan sangat kuat. Jawa Timur, Tengah, Selatan, apalagi Barat. Bagaimana Pak Lukas? Barat bagaimana? Ya?
Bagaimana? Ya, ini Jawa Barat bilang 90% Bapak Mama. Ya, kalau kita bilang Jawa Utara ya sudahlah, ambil sudah 100% di sana. Ibratu tidak ganggu lah, silakan sudah. DPT Jawa Utara berapa? 10.000. Laura 14.000. Jawa Barat berapa? 35. 35.000, 3 kali lipat dari Jawa Utara. Ya. Kode Utara berapa? 42.000. Bang Edo Balagar? Berapa? 35.000 ya. Jadi memang Bapak Mama jumlah DPT sangat tinggi ya. Jadi Bapak Mama jangan khawatir lagi. Saya mau bilang sama saudara-saudara saya di Pala ya, terserah mereka mau memilih siapa, kita kasih sudah di tempat lain. Dia mau menang 100% jujur tidak apa-apa. Bapak tidak akan mempengaruhi kemenangan. Tetap Ratu Angga tetap menang ya. Ya, jadi ini mungkin Bapak Mama sekali lagi tanggal 11 November kita akan lakukan kampanye akbar di Galatama ya. Kita undang seluruh masyarakat Sumba Barat Daya datang di Galatama ya. Nanti kita akan kampanye besar di sana Bapak Mama ya. Kita akan tunjukkan kekuatan dukungan dari masyarakat kepada paket Ratu Angga ya. Dan sekali lagi saya terima kasih luar biasa dari Kelurahan Metabula, dukungan sangat besar, dukungan kuat, terima kasih. Kita kawal kemenangan tanggal 27 November. Ya, 27 November 2024. Demikian mungkin Bapak Mama, sebelum saya kembali kita yel-yel dulu ya. Baik. Ratu Angga Menyalang. Di sana belum jawab. Ratu Angga Menyalang. menyalang le. Gasobe. Gasobek Nomor 1. nomor 1. Menang, menang, menang. Kalau jargon menang, ini memang jargonnya Partai Nasdem ya. Kami punya jargon bersatu berjuang menang. Ya kalau kita dulu bilang Nasdem bersatu berjuang menang. Nasdem menang. Ya, jadi ini jargon Nasdem. Semoga kita mencapai kemenangan. Terima kasih, Tuhan memberkati.